Mungkin mereka tuh berpikir ya, it's okay aku miskin, it's okay gue miskin, it's okay keluarga gue miskin, asalkan kami tetap paham adab, asalkan kami tetap applying adab. Nggak apa-apa kami miskin, tapi kami memiliki adab, kami memiliki sesuatu yang kami percaya untuk tetap kami lakukan dan kami ajar kepada anak-anak. Akan sangat tidak baik ketika sudah miskin, tidak ada adab. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Bahagia banget aku kali ini, teman-teman aku hadir menemani aku kali ini. Tak seorang diri, tapi dua-duanya hadir. Teman-teman juga pasti bahagia kan mereka berdua hadir. Okay everyone, thank you so much for clicking this video. Stop by to watch us. Today I'm not alone, I have the most beautiful one. Thank you, hi I'm Tika. Okay. Halo Mister. Dulu tuh kalau dibilang the most beautiful kan Iya. gitu kan. Sekarang the most beautiful one. Gitu. Thank you. Udah confident dia ya. Level of Karena confidence meningkat. Sudah mendapatkan petua. Iya gitu. Sudah semakin dekat. Aduh, kenapa sih aku harus aku anggap itu doa terbaik ya. Iya dong, kita kan selalu mendoakan yang terbaik untuk Mistika. Oke, nah hari ini ada sebuah video ngomong-ngomong tentang misi. Kita kan selalu reaksikan udah 2 video nih Mister tentang bagaimana misi itu berbagi. Tahu nggak misi itu apa? Misi itu adalah Karena if I'm goes with you, right? Iya, with me. misi itu kayak tindakan yang harus dilakukan. Oh, dia nggak Dia tahu. tidak tahu. Dia tahu. Nggak nonton. Nggak nonton. Kamu kemana? Aku nontonnya weekend. Oke, misi itu sebuah aplikasi Mistika, aplikasi di Malaysia, yaitu aplikasi tentang delivery barang, delivery thing, delivery belanjaan barang-barang seperti itu. Tapi harganya itu sama dengan harga di kedai. Jadi seperti tidak ada ongkir gitu. Exactly the same. The same question. Kita kok bisa gitu? Mereka tuh tagline-nya tuh harganya tuh make sure pasti sama dengan harga Harga sama dengan di kedai. Itu tagline mereka gitu loh. Mereka bisa pastikan harga kami sama dengan harga di kedai, harga delivery itu sama. Jadi mereka dapat untung dimanapun aku nggak tahu. Tapi satu, aku nggak tahu mereka dapat untungnya dari mana. Padahal mereka harganya kedai dan harganya mereka sama. Yang kedua, gemar banget berbagi Mistika. Pernah mereka itu tersesat. Apa yang terjadi ketika tersesat? Justru setelah tersesat, Dua kampung diberikan dibelanjakan banyak sekali barang-barang. Wow, dan kali ini ternyata misi juga pergi ke typing, guys. Peras. Satu kata tentang typing. Indah romantis. Wah. Bukan 2 kata itu ya. Iya nggak apa-apa, indah dan romantis. Yalah, tasik ya, kan bagus sekali. Oke, bisa aja satu kata untuk typing. hangat. Orang-orangnya Allah Akbar, betul. Kalau orang waktu kita ke Romantic Road itu Romantic Road kan namanya kan? Iya. Gitu. Itu sebenarnya kan bukan romantic loh, tapi memang itu sound so romantic kan. Memang every corner of typing is so Ya, romantic, di sana tuh banyak sekali kita menemukan orang-orang yang ramah dan hangat. Buat sastra ke. Iya. Bahkan ketika naik motor Berhenti sengaja untuk menyambut kita. Oh, lagi jogging. kapan tiba gitu ya? Lagi jogging berhenti. Ya. Jadi makanya aku bilang Foto-foto. hangat gitu orang-orang. Ya, aku ingat di typing itu kan pohonnya besar-besar, Betul. jalannya bagus banget, terus ada tasiknya. Aduh, Karena kan memang sebelum Kuala Lumpur itu capitalnya Mistika. Iya, the Iya, very dan- first one ya. Nah, everyone, kita nggak sabar banget ingin melihat bagaimanakah dan apa saja yang dilakukan oleh pihak misi untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di typing. Here we go, 1, 2, 3. Warga typing tak percaya ambil apa saja. Betul. Makcik ambil je apa, beras ke, telur ke apa ke, untuk keperluan makcik. Itu je. 1 jam yang lalu. ini dia. I remember that place. Rindunya typing. Halo. Leader misi di typing, dia pentak. Boleh kumpulkan ke rider-rider semua, tapi jangan bagi tahu saya datang. InsyaAllah. Saya cuba yang ni lah. Saya cuba. Komentar typing. Oh, ini rider-ridernya, subhanallah. Saya tolong ambil. Oh, dia nggak tahu kalau dia nih leader leader misi. 3. Ya Allah, bos. Assalamualaikum. Minta maaf.
Pasal ingatkan siapa dia tadi? Ambil apa sahaja yang diperlukan. Tak kisah barang apa pun. Oh, now for Missy. Allah sama-sama. Member Missy Rider family. Hijrah Mark. Assalamualaikum. Even pun Iya, bukan misi aja loh. Missy aja. Tapi dari brand lain. Food Panda. Correct me if I'm wrong. Iya ya, Food Panda itu warna pink. Mudah-mudahan kolaborasi banyak umur sehat pada. Okey, sama-sama. Aduh, Okey. ini adab ini orang yang bikin saya merinding gitu. Assalamualaikum pakcik. Okey, Assalamualaikum pakcik. Ambil je apa sahaja yang makcik perlukan. Kita bayar. Wow. Ya, sama-sama. Coba kita lihat berapa kantong plastik yang dibawa keluar ya. Cuma setengah kantong plastik. Kita belanja. Nggak ada yang bawa berkarung-karung. Gua cakap niaga nanti. Oh, yang ni memang Allah belanja. Allah belanja. Rezeki. Semua rezeki yang ada pada saya ni, saya tak tahu siapa punya. Kalau Allah dah tunjuk, saya buat. Pakcik punya lah hari ni. Ambil je apa je. Ikut keperluan nanti. Telur pun ambil je satu orang. Saya panggil. Allah, ibarat kepada kucing-kucing. Pakcik, usia berapa? 73. Subhanallah. 75. Nak ambil dah lipat. Ya, sama-sama. Adik-adik ini pun tahu adab loh, diberi 2 tuh nggak minta lagi. Okey, boleh. Uncle, cukup. Boleh. Hati-hati Uncle, mungkin lah. Iya kan ya? Iya, cuma segitu doang. Mesti kan nggak ada yang lebih banyak. Okey. Ya, ambil je apa je. Apa? Apa ni kan? Tak tahulah Allah belanja. Kita kena yang susah. Oh, Memang susah. Betul nak diorang ambil je lah. thank you aunty. Kalau kita nak panggil diorang main tak boleh. Seberapa semua total? Dia ingat orang lain. Jangan orang lain, alhamdulillah. 16.000 itu 16,300. kali 3.500 nih. 15 jutaan ini. Dia orang tengok abang nak nangis kan. Saya dah tak ada kerja tetap lah. Kerja part-time tak mampu dah nak gaji kerja. Oh, Gaji kan kerja tetap kan. oh, lokal. Dia problem lah. Oh, ini punya kedai. Kalau tak hadirkan. Alhamdulillah. Memang hutang banyak dengan apa kan. Jangan gaji banyak. Bukan, bukan daripada saya tau. Allah hantar. Demi Allah hantar, Allah yang takdirkan. Kita dari isi dah ada siapa tolong nak Allah gaji Allah dulu. Betul. Ya ini dia lah. Subhanallah. Walaupun berdoa, Wow, ini adalah misi rakyat yang bertauhid. aduh, masya Allah, Mister, aku benar-benar apa ya, amazing gitu. Ternyata ada ya orang seperti itu gitu. Itulah Dan dia. kerennya adalah dia mau membelanjakan itu di kayak toko-toko kecil gitu Iya, loh. Itu kan jadi betul. kayak meningkatkan ekonomi Nah, mereka itulah, juga betul. ya kan, dari yang kecil-kecil. Padahal sebelumnya dia nggak tahu ya bahwasanya Iya. sang pemilik kedai ini sangat sedang struggling Benar. banget dengan usaha bisnis Benar. dia, dan selama bulan Ramadan dia bermohon meminta banget sama Allah agar Allah lancarkan rezekinya, dan ternyata find out nggak ada ide, nggak ada apa, abang ini datang ke Taiping kemudian suruh kumpulkan semua rider misi, suruh masuk ke dalam kedai tersebut, even not rider misi aja at the end of the day. Ya Allah, kepada binatang-binatang pun Benar. diingat guys. Dan- Allahu Akbar. Dan satu lagi, nggak ada yang berlebihan ya Mil. Itulah. Semuanya kayak Semua ada udah tahu adabnya. adabnya. Itulah, Iya itulah kan listika, ya? itulah listika. Secukupnya saja. Secukupnya saja. Padahal kita bisa menyelamatkan diri Benar, kita untuk benar. berbulan-bulan ya. Kita Iya bisa pasti ngambil barang-barang. ambilnya berapa troli, Iya, betul kan, betul. dua keranjang Betul. atau apa banyak. Nggak paham Ini aku. nggak ada Aku nggak habis. paham bagaimana orang hanya bisa mengambil setengah plastik atau hanya satu plastik saja itu, padahal dia bisa mengambil sesuatu yang lebih seperti itu.
Ya kan, padahal abangnya juga pasti nggak keberatan ketika dia mengambil barang lebih daripada setengah plastik atau pernah lebih daripada satu plastik seperti itu. Keren banget. Misalnya gimana tanggapannya? Aduh, ini sih sebenarnya nggak usah pakai bingung-bingung ya Mister dan Mistika ya. Ini sepertinya memang sudah bagaimana cara mereka memandang sebuah kehidupan dan rezeki terutamanya gitu loh. Ambil secukupnya apa yang mereka butuhkan, sama seperti rezeki yang berlimpah ini dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka anggap ini bukan punya saya gitu loh, ini milik Allah dan harus kembali kepada orang-orang yang lebih membutuhkan gitu loh. Dan orang-orang yang mendapatkan ini juga berpikir hal yang sama gitu. Ini kalau saya ambil semuanya ini bukan punya saya gitu, karena yang punya saya adalah yang saya butuhkan. Bahkan tadi ada seorang kakak gitu bilang, saya kenal 3 keluarga yang sangat susah, saya akan berikan ini kepada mereka bertiga yang orang-orang ini tidak datang ke daerah tersebut gitu loh. Jadi memang ini adalah sebuah bukan budaya, ini adalah pandangan hidup, sebuah keyakinan, it's belief gitu loh, yang sudah turun menurun ada di rakyat Malaysia itu gitu loh. Ngebentuknya itu gimana? Ya itu bertahun-tahun, ratusan tahun mungkin kali ya gitu ya. Jadi entah bagaimana formulanya, yang paling penting yang saya ketahui kuncinya cuma satu, melandaskan segala aktivitas dan tindak tanduk kita berbangsa dan bernegara gitu ya pada Al-Quran gitu. Ya. Karena semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Tuntunan kita berbagi, tuntunan kita membeli, tuntunan kita menjual, tuntunan kita menerima rezeki, tuntunan kita mencari rezeki, semuanya sudah termaktub dalam Al-Quran gitu. Jadi Malaysia itu kan kita tahu bahwa negara yang memang bukan hanya orang Islam di dalamnya, tapi melandaskan segala halnya ke Al-Quran gitu. Jadi memang bukan hal yang aneh sih Mister, kalau kita juga membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran, kita jadi tahu, ya inilah bagaimana orang-orang melandaskan kehidupannya kepada Al-Quran, inilah cerminannya, inilah hasilnya gitu loh. Makanya ini mengarah kepada Mister Aziz kenapa tasnya dikedepanin? Betul. Takut sama pencuri. Di Malaysia tidak ada pencuri. Kenapa sampai tidak ada pencuri? Karena orangnya gemar berbagi, Mistika. Orang-orang susah di sana itu diberikan sedekah dari tetangga-tetangganya, dan jangan salah, tetangga-tetangganya juga boleh kaya-kaya banget. Mereka juga nggak kaya raya, tapi sedikit-sedikitnya yang mereka dapatkan dari rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka juga ingat untuk sesedikit-sedikitnya dan semampu-mampunya yang mereka bisa bagikan lagi kepada orang lain, dan itu terus menerus ke orang lain, dan akhirnya berkatnya datang kepada orang yang memberi pertama kali. Mungkin mereka tuh berpikir ya, it's okay aku miskin, it's okay gue miskin, it's okay keluarga gue miskin, asalkan kami tetap paham adab, asalkan kami tetap applying adab. Nggak apa-apa kami miskin, tapi kami memiliki adab, kami memiliki sesuatu yang kami percaya untuk tetap kami lakukan dan kami ajar kepada anak-anak. Akan sangat tidak baik ketika sudah miskin, tidak ada adab lah seperti itu. Itu sesuatu yang sangat dibenci sama Allah. Orang udah miskin sombong, udah miskin susah diatur. Tapi mereka mungkin tidak memiliki banyak harta, tapi I do believe orang-orang Malaysia sangat tahu akan adab seperti itu, sangat tahu akan untuk bertindak dan bertutur seperti itu kepada orang lain. Dan ini dibuktikan Mistika, tidak satu, tidak dua, tidak tiga video, beberapa video yang kita selalu aplikasikan dan kita reaksikan itu menunjukkan bahwasanya adab itu mungkin harta itu tak ada di level berapa, tapi adab harus ada di urutan paling tinggi seperti itu. Adab dulu baru pada ilmu, adab dulu baru pada kekayaan, adab dulu baru kamu jabatan seperti itu. Percuma kalau kamu punya kekayaan, jabatan, ilmu, tapi kau beradab, kamu jadi apa? Seperti itu. Itu dihindari oleh orang Malaysia. Wow. Menarik banget. Ada lagi nih ditambahkan sebelum kita tutup video ini? Ya, jadi kalau menurut saya sih ini adalah contoh yang baik buat kita semua yang menonton video ini dimanapun kita berada gitu ya. Karena kuncinya cuma satu, kalau kita ingin terus senantiasa dititipkan oleh Allah rezeki gitu ya, kita cukup berdoa, ya Allah mampukanlah hamba dan keluarga hamba untuk menjadi tangan perantara darimu, rezeki darimu, untuk membagikannya lagi kepada orang-orang di sekitar. Itu saja. Karena kalau kita berdoa untuk memperkaya diri kita sendiri, itu dekat sekali dengan sifat tamak ya Mister ya, karena memperkaya diri sendiri, hanya tentang dirinya sendiri gitu. Tapi marilah kita sama-sama mengubah mindset bahwa ketika kita minta disejahterakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita minta dimakmurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa
penutup doanya adalah karena hamba ingin menjadi kepanjangan tanganmu, menjadi yang kau pilih, menjadi perantaramu untuk menyampaikan rezeki darimu kepada orang-orang di sekitar hamba. Jadi kan kalau begitu kan rezeki ngalir terus kan Mister gitu. Tidak Ngalir end up terus. di kamu aja Dan seperti itu. kesuksesan dan keberhasilan dari materi itu akan mendatangkan berkat dan kenyamanan juga. Karena kita tahu Mister banyak orang kaya yang hidupnya nggak nyaman. Iya, bener. Bener nggak? Bukan lagi bener banyak Bener banget karena malahannya karena ya. banyak yang bilang orang sukses tuh gimana sih kuncinya, orang berhasil tuh gimana sih kuncinya? Iya, datang paling subuh kerja, pulang paling malam gitu kan. Ternyata kesuksesan itu adalah tentang bagaimana kita berdamai dengan ketidaknyamanan. Bukan itu aja menurut saya, tapi kesuksesan itu adalah tentang bagaimana kita bisa memandang kecukupan sebagai berkat dari Allah dan kelebihan sebagai alat untuk kita berderma kepada sesama kita. That's beautiful. That's super beautiful and inspiring, Masya Allah. Itulah pelajaran-pelajaran indah yang bisa kita petik di sini dan semoga bisa terus kita coba untuk aplikasikan untuk diri kita dan orang-orang yang menonton video ini. Semoga banyak lagi orang-orang yang gemar untuk berbagi. Dan ternyata berbagi itu at the end of the day itu sangat membuat kita bahagia. Kembali ke kita Percaya deh gitu. Melihat mereka senyum itu kayak membuat kita itu bisa, Allah Akbar, it gonna make your day that much when you see people smiling because of your small gift seperti itu. Masya Allah. Apalagi ketika apa yang kamu berikan bisa mengubah kehidupan orang lain dan keluarga mereka. It's gonna be very much beautiful and blessing. Okay everyone, that's all from us. Hope that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up and if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Support us from us in Indonesia, Malaysia. Misi, aku mau ketemu sama pemimpin misi kita. Kalau ada kesempatan boleh kita berjuang membangun mimpi misi.